pada Bapak dan Ibu serta anak-anak ini Pak Kanto mau menjelaskan tentang penerapan SEM pada kelas meeting besok ya. Ini merupakan kolaborasi antara kelas baik itu kelas 4, 5, dan 6 ataupun nanti bisa diterapkan pada kelas yang lain. Ini sebagai contoh untuk kelas 5 dan 6 ini pada penerapan SEM. SEM itu merupakan pembelajaran terbaru untuk PJUK, terutama untuk akan pembelajaran lebih menarik. Nah, ini nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah, ini latar belakang kenapa diadakan kelas meeting ya. Tujuan diadakan yaitu seperti ini. Jadi dari pembelajaran selama 1 semester diharapkan karena banyaknya pembelajaran di kelas, sekarang kita untuk di luar kelas, yaitu seperti ini, agar anak melalui pertandingan yang sehat dan sportif, peserta didik diajak untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, saling mendukung satu sama lain, serta mengembangkan bakat dan minat. Jadi bakat dan minat yang tidak tersalurkan di kelas bisa disalurkan pada kelas meeting besok ya. Ini bisa diterapkan untuk pembelajaran PJUK untuk apa saja, tapi untuk biar rame merupakan pembelajaran baru dan baru sekarang diterapkan di sini, yaitu kita karena semuanya peralatan ada, perlengkapan ada, semuanya mendukung. Nah, itu saya memanfaatkan aset dengan menyelenggarakan kelas meeting dengan futsal mini yang akan kita gelar di halaman depan. Nah, ini tujuan programnya untuk guru dan peserta didik secara bersama-sama memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. 2. Memberikan peserta didik kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan bakat mereka di luar lingkup pembelajaran klasikal. 3. Meningkatkan kolaborasi antara peserta didik, antar guru mapel dan kelas serta kombel. Kenapa ini diadakan seperti ini ya? Supaya semuanya bisa berkolaborasi, bekerja sama antara guru, antar murid, antara guru dengan murid, guru dengan guru mapel dan guru kelas maupun di lingkungan kombel. Yang kita apa kombelnya kita namanya? Gobit. Apa kepanjangan Gobit? Gondapanya berkolaborasi, inovasi terdidik. Lanjut. Nah, ini untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Tujuannya diharapkan seperti ini. Aktivitas untuk membantu peserta didik dapat terlibat aktif dan mengembangkan bakat serta minat. Eksplorasi yaitu peserta didik mencari informasi terkait pertandingan dan perannya. Proyek aktif peserta didik, guru dan kombel dapat berkolaborasi dan bekerja sama secara program ini. Pemanfaatan aset yang ada di sekolah sebagai sarana dan prasarana program, menciptakan suasana gotong royong, kerjasama dan menghargai perbedaan, yaitu dari aktivitas dan kelas itu peserta didik di luar jam klasikal bisa mengembangkan bakat dan minat. Aset menurut kita itu sudah memadai semua, dari bola ada, gawang ada, lapangan memenuhi, terus untuk peserta didik juga. Nah, ini yang terpenting yaitu antara guru bisa berkolaborasi, itu intinya. Nah, dan ini untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini untuk ini sudah ada semua, ada pelakunya. Nanti pelakunya yaitu peserta didik kelas 5 dan 6. Terus untuk temanya yaitu di gaya hidup berkelanjutan, topik serta pembagian perannya nanti guru kepala sekolah ada peran, guru kelas, guru mapel, terus peserta didik. Nah, ini pelakunya yaitu peserta didik. Peserta didik nanti berperan dalam pertandingan futsal itu ada apa saja kira-kira yang dibutuhkan? Ada wasit, terus bola, terus lagi ini bagaimana dalam pertandingan itu mestinya ada apa? Kawan, terus pemain, terus nah ada mencatat skor, ada apa lagi? Nanti masih
melibatkan supporter, nanti ada pedagang. Ya tidak, kalau ada suatu pertandingan yang kalian ada di lingkungan, misalnya ada turnamen di situ, ada apa saja? Ada reporter, ya, seperti Pak Mawan bisa jadi reporter biasanya itu. Terus lagi wasit, reporter, mesti ada panitia penyelenggara. Terus kalau sudah juaranya dapat apa? Piala, tambah kali. Itu nanti kalian walaupun cewek bisa jadi wasit, nanti perannya cowok-cowok bisa ada jadi pemain, supporter, ada jadi pedagang. Nah ini untuk pedagang karena berkolaborasi dengan yang lain itu bisa memanfaatkan yang ada. Contohnya apa? Dagang apa di sini? Kalian bisa bawa jajanan dari rumah, membuat sendiri berkelompok boleh, berkelompok nanti dijual di lingkungan itu. Nanti kan kelas 1 sampai kelas 4 nanti pada beli di situ. Nah itulah gunanya untuk kolaborasi dengan yang lain. Terus nanti masih ada lagi yang apa menjadi reporter sudah, ada yang menjadi panitia penyelenggara sudah, pedagang sudah, supporter, wasit. Nanti juga harus melibatkan keamanan. Misalnya biasanya di lapangan ada pertandingan, ada Pak Polisi, Pak Tentara, Hansip ada. Nanti ada yang berperan menjadi Hansip, menjadi tentara, menjadi polisi. Seperti itu ya. Nanti untuk pembagiannya nanti yang selanjutnya nanti Mama jelaskan dan bagi. Wah, ada P3K. P3K aset kita ada di UKS, ada apa saja? Tandu ada, obat-obatan ada. Berarti kita bisa menyelenggarakan ini dengan memanfaatkan aset. Nah, terus untuk dananya dari mana? Kita bos, karena ini sudah ada, tidak bisa dari bos. Berarti kita iuran untuk patungan ya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu yang ada di kelas mengkoordinir untuk menganggarkan itu. Lanjut. Nah ini untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas sumber ya sarana dan prasarana jelas sudah memadai. Aset testingnya yaitu kekuatan kita sudah ada semua untuk penyelenggaraan ini. Nah untuk rencana evaluasi program KPT ini jelas harus setelah terselenggara ada evaluasi bagaimana, apa kekurangan, apa kelebihan, nanti bisa atau tidak diperbaiki untuk kedepannya. Itu yang jelas untuk refleksinya apa metode yang dilakukan sebagai evaluasi yaitu refleksi pada semua yang terlibat. Nanti kekurangannya apa, kelebihannya apa, yang kekurangan nanti kita perbaiki untuk ke depan. Terus harus mengakomodir apa yang peserta didik mau. Kalau sekarang futsal ini, kalau besok bisa sepak bola, bisa dengan olahraga tradisional, misalnya kopak sodor. Kalau lagi olahraga tradisional, igrang bisa. Terus lagi gapiak bisa. Seperti itu ya. Berarti besok kemauan itu peserta didik apa harus akomodir. Nah kemungkinan tantangan kalau sekarang kan jelas tantangan yang terdekat untuk bulan-bulan ini yaitu cuaca. Cuaca itu apa? Musim apa sekarang? Hujan datangnya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Maka untuk antisipasi itu harus kita pokoknya harus kita cari jalan keluarnya. Sedangkan keduanya yaitu adaptasi metode baru. Ini kan sen itu baru ya, berarti kalian baru mengenal dan itu perlu adaptasi. Yang ketiga yaitu kolaborasi antara kelas, antara peserta didik, antara guru mapel dan warga sekolah. Terus ini tadi ya berhubung pada sering hujan, maka kita laksanakan pagi atau jika hujan menunggu reda karena harus mengutamakan keselamatan. Dua, penjelasan secara detail dan rinci serta tanya jawab saat kembali sekolah, yaitu karena ini merupakan adaptasi baru. Kalau kolaborasi ya sama semua yang terlibat harus intent akan bisa
sesuai harapannya. Terus ini sudah selesai ya. Nanti apa yang ini video ini akan kita kita masukkan di YouTube. Kemudian nanti Google Drive yang di sini itu isinya refleksi kita. Jadi nanti apa yang akan disampaikan tadi yang disampaikan saya itu nanti jenengan semua mengisi di Google Drive, nanti dimasukkan di sini. Apa kekurangan dan apa kelebihan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan, nanti kekurangan kita inventarisir dan kita masukkan di Google Drive sebagai apa? Sebagai perbaikan untuk ke depan. Untuk pelaksanaan ini akan berjalan lancar. Begitu saja ya. Terima kasih atas waktunya. Monggo nanti kita isi ya refleksinya. Kiranya cukup sekian. Bapak ada pertanyaan? Ya. Itu kan program baru. Ya. Itu sudah disampaikan kepada anak-anak. Nah ini kan awal mula semua itu kan harus kita sampaikan dulu di Kombel ini ya. Karena kalau tidak ada Kombel, nah kita langsung menyampaikan mereka pasti tidak tahu. Kalau dari awal mulai dari sini nanti kita sampaikan kan, tapi solusinya ada. Kita harus menyampaikan secara intens karena apa? Karena merupakan program baru gitu. Nanti kita sosialisasikan lebih lanjut. Nanti bisa lewat senam, setelah upacara bisa, setelah untung juga bisa kita sampaikan. Seperti itu ya Pak. Nah cukup Pak lain? Cukup Pak. Kiranya sekian, nanti monggo nanti linknya saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.